Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam P3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Furqon, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 7 Purwokerto, sekaligus mahasiswa PPK PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 25411408086. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8B dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Marcel. Silakan dipimpin Mas Marcel. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah untuk kita semuanya. Pak Furqon absen dulu ya. Alvira sakit. Oke. Amel, Asmara Diva, Sergio, Wangi, Wildan Syafiq, Yudhistira, Yumna. Oke, sebelum Pak Guru melanjutkan, Pak Guru mau bertanya nih. Yang berangkat sekolah, lihat pemandangan Gunung Slamet tidak? Lihat. Itu kira-kira siapa yang menciptakan? Allah. Kita sebagai anak-anak generasi penerus Islam yang hebat, kita harus segera merenungi kebesaran Allah setiap harinya. Mari kita sebelum memulai pelajaran, kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Semuanya dimohon berdiri terlebih dahulu. Jadi ya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri dan pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah pedanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru ingatkan kesempatan pembelajaran yang pernah kita sepakati bersama.
Dulu Pak Furkon menyampaikan bahwa sebelum pelajaran kita cek dulu kelasnya sudah bersih atau belum, dicek. Mas Sergio dicek, silakan kalau ada yang kotor bisa diambil. Kemudian yang bawa HP bisa dikumpulkan Pak Furkon, yang belum tadi udah ada yang mengumpulkan. Tapi nanti jika diperlukan untuk pembelajaran bisa diminta ke Pak Furkon. Sudah sesuai ya? Dicek seragamnya sudah rapi belum? Silakan dicek dari atas sampai bawah, sepatu, tali sepatu bisa dimasukkan, yang belum dimasukkan bajunya. Oke. Semuanya sudah siap, aman, alhamdulillah. Kita supaya lebih semangat, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Pak Furkon punya ice breaking, namanya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya berdiri. Pak Furkon contohkan terlebih dahulu ya. Tepuk 1 itu seperti ini. 2 kiri kanan. 3 kiri kanan atas. 4 kiri 2 kali, kanan 2 kali. 5 kiri 2 kali, kanan 2 kali, 5 sekali. Paham? Kita cek terlebih dahulu. Tepuk 1, 2, tepuk 1, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke. Ya, semuanya udah betul, udah siap. Mari kita tepuk tangan yang paling keras supaya kita lebih semangat. Pada pagi hari ini, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran bab 2. Ini materi baru setelah kemarin kita selesai mempelajari bab pertama. Bab 2 ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah, menjadi pecinta Al-Quran yang toleran. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah memahami iman pada kitab Allah, menjelaskan pengertian iman pada kitab Allah, dan mengidentifikasi nama-nama kitab, nama nabi yang menerima kitab tersebut. Kemudian yang kedua, membangun toleransi dan adab. Di tujuan pembelajaran yang kedua ini, kita akan mengidentifikasi contoh perilaku yang mengamalkan beriman pada kitab Allah. Dan yang ketiga, di pertemuan ketiga nanti, kalian akan membuat infografis terkait sejarah kitab-kitab Allah. Ada kitab apa aja nanti kita bahas. Tapi pada pertemuan pertama sekarang, kita akan membahas tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memahami iman pada kitab Allah. Apa aja yang dipelajari? Yang pertama, kita akan belajar menjelaskan pengertian kitab Allah. Yang kedua, mengidentifikasi nama-nama kitab, siapa yang menerimanya, dan apa isi pokok-pokoknya. Pak Furkon punya pantun pemantik. Saya ngomong, silakan kalian jawab dengan kata bermasker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kebiasaan yang harus kita lakukan. 2 cara beriman pada Al-Quran. Kita wajib percaya dan mengamalkan. Oke. Kita lanjutkan materi pertama. Bisa lihat ke depan semuanya. Iman pada kitab Allah. Apa itu iman pada kitab Allah? Iman pada kitab Allah adalah rukun iman yang berapa? 3. Rukun iman ada berapa? 5. Nah, kalau iman pada kitab Allah, rukun iman ke? 3. Nah, pengertiannya apa iman pada kitab Allah? Beriman pada kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya berupa wahyu dalam bentuk kitab kepada para rasulnya, yang diberikan pada rasulnya melalui perantara malaikat siapa? Jibril. Nah, pengertian iman sendiri ada di sini apa? Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau kalian beriman, berarti kalian gak cuma ngomong, di hatimu juga diterapkan, di perilakunya juga kamu laksanakan. Dan ada 4 kitab yang wajib kita pelajari di sini. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan pada Nabi Musa sebagai pedoman untuk kaumnya. Kaumnya siapa? Yang kedua kitab Zabur. Nah, kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nah, kitab Injil ini dulu diturunkan pada Nabi Isa untuk menyempurnakan kitab Taurat yang berisi tentang tauhid,
kabar akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kitab Injil yang asli itu dituliskan bahwa ada Rasul terakhir yang akan turun di bumi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah kitab kita tersita, yaitu kitab Al-Quran. ini wahyu terakhir pada Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berisi apa? Kebenaran, mencakup dan membenarkan kitab sebelumnya. Al-Quran ini istimewa karena isinya itu menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Dan Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah langsung. Pasti dari zaman pertama kali turun, zaman Rasulullah, dari mulai surat Al-Alaq sampai sekarang Al-Quran masih utuh. Tidak bisa ada yang memalsukannya. Nah, Pak Furqon punya video. Silakan nanti disimak. Kalian setelah menyimak siapkan pertanyaannya. Ya. Jadi jangan ngantuk. Kalau ngantuk Pak Furqon speaking lagi. Siap menyimak? Siap. Mari kita simak bersama-sama video berikut. Setelah menyimak video tersebut, apa saja yang bisa kamu pahami dari video tersebut? Hal baru apa yang baru kalian tahu? Silakan disiapkan, bisa langsung angkat tangan. Apa hal baru yang kalian tahu setelah menyimak video tersebut? Ya, Mbak, silakan berdiri, sebutkan namanya dan asal kelompoknya. Nama saya Zulna dari kelompok 4 ingin bertanya, apa prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam kitab-kitab Allah? Oke, Mbak Zena ya. Mbak Zena, dari video tersebut ternyata masih ada pertanyaan. Pertanyaan itu, apa isi pokok yang terkandung dalam kitab-kitab Allah? Pak Furqon menjawab ya. Jadi, inti dari 4 kitab Allah tadi, yang sudah dijelaskan, itu adalah tauhid. Mengesahkan Allah. Mengesahkan Tuhan yang satu. Dan perintah larangan kepada manusia dalam beribadah untuk bekal dunia dan akhirat. Begitu ya, Mbak Zena. Begitu, apakah terjawab? Terjawab. Silakan bertanya lagi, Pak Furqon kasih kesempatan lagi. Ya, silakan sebutkan namanya, berdiri, asal kelompok berapa. Saya Bendar Safiq Akbar dari kelompok. Lebih keras, Mas. Nama saya Bendar Safiq Akbar dari kelompok 1. Bidan, ya. Bertanya, Ya, bedanya Al-Quran, bedanya kitab Al-Quran dengan kitab terdahulunya apa? oh, oke. Terima kasih Mas Wildan, pertanyaan luar biasa. Ini memang belum tertuang di materi yang Pak Furqon jelaskan tadi. Mas Wildan tanya, apa perbedaan utama antara kitab Al-Quran dengan kitab yang terdahulu? Jadi bedanya itu spesifik. Kenapa Al-Quran beda dengan kitab terdahulu? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Kalau tadi kalian sudah menyimak bahwa Taurat diturunkan untuk umat Bani Israel, Injil diturunkan untuk umat Bani Israel, tapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat di dunia. Nah, itu beda utama dari Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Begitu ya Mas Wildan ya? Jelas ya? Sekarang udah tahu ya? Semuanya udah tahu ya? Beda utama antara kitab Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya Pak Furqon akan membagi kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok itu sudah saya bagi berdasarkan asesmen diagnostik. Nah, nanti setiap kelompok akan menerima tugas untuk membuat proyek. Proyek apa Pak Guru? Proyek bagaimana kalian membuat mind mapping berupa bentuk digital maupun non-digital. Begitu ya. Kelompoknya sudah saya bagi. Kelompok 1 mana angkat tangan? Anggotanya ini benar ya? Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, udah sesuai kelompoknya. Pak Furqon akan membagikan LKPD. Kelompok 1 sini ya. Ya, silakan. Kelompok 2.
Silakan dibuka LKPD-nya. Kalian kebagian tugas untuk membuat mind map melalui digital ataupun non-digital. Sudah dilihat? Sudah. Siapa yang kebagian tugas untuk membuat mind mapping digital? Angkat tangan. Oke, kelompok 2 dan 3. Silakan perwakilannya untuk mengambil HP untuk membuat proyeknya. Silakan. Membuat apa ini? Main. Iman pada kitab Allah. Jadi 4 poin ya. Iya, Pak. Kelompok 2 kebagian membuat produk digital ya. Silakan bisa dimulai. Ada yang isi LKPD-nya ya. Silakan berdiskusi. Berikan desain yang terbaik, karya yang terbaik, yang kreatif. Warnanya bebas. Yang penting sesuai penggunaannya. Kalau tulisan diutamakan menggunakan warna hitam. Bagaimana, ada kendala? Ada. Sumbernya bebas. Mulai dari LKS, buku pendamping siswa, buku paket, atau alat pencarian di Google. Presentasi akan dimulai, diskusi selesai. Silakan angkat tangan yang akan maju dulu. Sergio. Kelompok berapa ya? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berhak undangan saya, Sergio Biladeas dan Bismillahirrahmanirrahim. Anzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Shadaqallahul 'azim. Oke, dia isi dari hasil diskusi kelompok 3. Sebelum saya mengakhirinya, silakan adakan yang ingin bertanya. Silakan. Silakan angkat tangan. Berdiri. Perkenalkan nama, kemudian kelompok berapa? Saya sangat Putri dari kelompok 4 akan bertanya. Kelompok 3 bisa sebutkan satu dalil tentang iman kepada Tuhan Allah, Quran surat Al-Imran ayat 3. Yang menjawab perkenalan dulu. Namanya siapa? Nama saya Amelia dari kelompok 3. Oke, Amel. Jawabannya apa, Amel? Quran surat Al-Imran ayat 3. Oke. Kasih tepuk salut untuk kelompok 3. Jempol kanan, Jempol kiri. 2 jempol. Salut. Oke, kalau begitu tidak akan lagi bertanya. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya kelompok berapa? 1, 2, 3. Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 bersiap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Sarah Bisa Putri. Saya dari kelompok. Saya nama saya Farisa. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil mapping kami mengenai kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang sedang kita pelajari yaitu berikut adalah isi pokok dari kitab-kitab Allah yang kami ketahui dengan mencari sumber di buku paket dan LKS. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik. Perkenalkan, nama saya Alisa. Saya ingin bertanya manakah kitab Injil diturunkan? Kitab Injil diturunkan di bagian sekarang. Yang menjawab siapa? Oke. Benar tidak? Benar. Kalau kitab Injil itu di kota Yerusalem. Kelompok ketiga silakan. Oh ya, Aska dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askan Dr. Marzuki dari kelompok 2 dan teman saya.
Silakan berdiri. Lebih keras. Perkenalkan, nama saya Nudia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kepada siapa kita Taurat diturunkan? Saya diberikan pertama kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjelaskan kaum Bani Israil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Maulana Sibabora. Saya Umi Samsudura. Saya Ina Kusmudari. Jadi itu tentang iman kepada kitab Allah. Pengertiannya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyunya dalam bentuk kitab kepada Rasul. Sebelum maka ini dan saya Silakan. Nama saya Asa Lerus dari kelompok 2 ingin menanyakan apa isi pokok dari kitab-kitab Allah. Silakan siapa yang menjawab? Kinar. Sebutkan nama dulu. Saya ingat di kelompok 1, kitab Allah ini berisi tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar. Jawaban dari pertanyaannya Mas Alka sudah betul. sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, kita tiba di akhir pembelajaran. Sebelum kita menutupnya, kita akan menyimpulkan apa saja yang kita bisa dapatkan di pembelajaran hari ini. Pak Guru mulai ya. Yang pertama adalah pengertian iman pada kitab Allah. Iman pada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya melalui malaikat. Terus kitab Allah yang wajib kita ketahui ada berapa? Apa saja? Taurat, tenang, Zabur, Injil. Kalau kitab Taurat yang menerima Nabi siapa? Nabi Musa. Kitab Zabur Nabi. Kitab Injil Nabi. Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam juga harus cinta pada Al-Quran. Bagaimana tadi sudah diceritakan tangga-tangganya, tahap-tahapnya supaya kita cinta Al-Quran. Pertama kita membacanya, mengerti isi kandungannya, kemudian mengamalkannya. Terus saya punya tantangan untuk kalian semuanya. Bagaimana kalau saya kasih tantangan, setiap hari kalian membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Siap tidak? Nah, mungkin ada dari kalian yang menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Siapa angkat tangan? Saya. Oke, Mas Sergio, apa refleksimu untuk pembelajaran hari ini? Oke Pak, setelah saya belajar tentang kitab-kitab Allah hari ini, saya jadi tahu tempat diturunkannya kitab-kitab Allah. Oke, kitab Al-Quran diturunkan di mana? Kotanya? Di Mekah. Dan? Oke, betul. Kasih tugas terlebih dahulu. Supaya kalian belajar di rumah, tugasnya apa? Tugasnya adalah carilah contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Di pertemuan selanjutnya adalah kita membahas bagaimana perilaku kita, perilaku yang sesuai untuk mencerminkan pada kitab-kitab Allah. Pak Furqan juga menyampaikan, kalian sebagai anak-anak generasi bangsa jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.